Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helmi Saputra, NIM B131250199. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan hukum dan agama Islam terhadap pernikahan beda agama dan nikah mut'ah. Pernikahan menurut Undang-Undang tahun 1974 adalah ikatan hukum antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga berdasarkan hukum, agama, dan nilai spiritual. Di Indonesia, perbedaan agama sering menimbulkan masalah hukum karena komplikasi hukum Islam pasal 44 dan 40 melarang pernikahan beda agama. Meskipun demikian, praktiknya masih sering terjadi di masyarakat kita. Islam memandang pernikahan sebagai ibadah untuk membentuk keluarga harmonis dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, nikah mut'ah atau kawin kontrak diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia karena bertentangan dengan tujuan pernikahan yang sakral dan berkelanjutan. Penelitian ini bersifat library research dengan kajian pada sumber hukum dan dalil terkait. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dikaji adalah 1. Bagaimana pandangan hukum di Indonesia terhadap pernikahan beda agama? Yang kedua, bagaimana pengaturan pernikahan beda agama di Indonesia dikatakan sebagai penerapan ilmu agama Islam? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan pengertian nikah mut'ah? Yang keempat, bagaimana hukum nikah mut'ah dalam perspektif Islam? Yang kelima, apa saja hikmah dibalik larangannya nikah mut'ah dalam ajaran Islam? Yang pertama, pandangan hukum di Indonesia terhadap pernikahan beda agama. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan sah jika sesuai hukum agama dan dicatat secara resmi. Karena itu, perkawinan beda agama tidak diakui di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Fatwa MUI nomor 2 tahun 2005 dan SEMA nomor 2 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama haram dan tidak sah karena bertentangan dengan hukum, nilai agama, dan prinsip ketuhanan. Yang kedua, ada pengaturan pernikahan beda agama di Indonesia sebagai bentuk penerapan agama Islam. Pernikahan memiliki aspek sosial, hukum, dan agama. Dalam Islam, kesamaan iman itu sangat penting, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 221 dan fatwa MUI yang menyatakan pernikahan beda agama haram dan tidak sah. Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sahnya pernikahan ditentukan oleh hukum agama masing-masing, sehingga perkawinan beda agama tidak diakui. Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik dalam keluarga dan masyarakat, serta mengganggu nilai keagamaan. Kesimpulannya, larangan pernikahan beda agama di Indonesia adalah penerapan ajaran agama dalam hukum nasional untuk keutuhan iman dan stabilitas sosial. Yang ketiga, ada pengertian nikah mut'ah. Nikah mut'ah atau kawin kontrak berasal dari kata Arab istamta'a yang berarti menikmati, yaitu pernikahan dengan batas waktu, bisa sehari, sebulan, bahkan setahun. Menurut mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan seharusnya bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Nikah mut'ah diharamkan karena hanya berorientasi pada pemenuhan nafsu, bukan membangun keluarga. Praktik ini disamakan dengan zina, merugikan perempuan, menimbulkan dampak negatif bagi anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut. Yang selanjutnya, hukum nikah mut'ah dalam perspektif Islam. Mayoritas ulama sepakat bahwa nikah mut'ah haram dan tidak sah karena bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam yang seharusnya membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah.
Nikah mut'ah dianggap hanya untuk memenuhi hawa nafsu dan menyerupai zina. Imam Syafi'i serta para ulama lainnya menegaskan bahwa hukum kebolehan mut'ah telah dihapus. Larangan ini diperkuat pada masa Umar bin Khattab dan disepakati oleh para sahabat. Berdasarkan hadis, An Rabi'i bin Sabrata an Abihi qol, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mut'ati yaum fathi Makkah faharjina falam nahruju hatta nahana an nahana. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk melakukan mut'ah pada waktu Fathu Makkah. Saat kami memasuki Makkah, kemudian sebelum kami keluar darinya, beliau melarang kami. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada hikmah dilarangnya pernikahan mut'ah. Hikmah dari pengharaman nikah mut'ah adalah agar tujuan dasar pernikahan yang abadi dan langgeng bisa tercapai, serta menghindari lahirnya anak-anak hasil zina yang merugikan para perempuan. Hikmah melarang nikah mut'ah lebih menjamin terhindarnya promiskuitas dan pencampuran antara keturunan yang bisa menimbulkan dampak negatif serta ketidakjelasan asal-usul keturunan dan penyakit kelamin. Penyakit yang paling berbahaya adalah AIDS. Selain itu, pengharaman nikah mut'ah juga mengikuti 5 prinsip utama, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia dinyatakan tidak sah dan haram menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, putusan Mahkamah Konstitusi dan fatwa MUI karena bertentangan dengan hukum agama dan nilai ketuhanan, sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2003. Larangan ini merupakan bentuk penerapan agama Islam atau ajaran Islam dalam bentuk nasional agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sementara itu, nikah mut'ah atau kawin kontrak yang bersifat sementara dan hanya memenuhi nafsu saja juga sangat diharamkan berdasarkan hadis sahih dan kesepakatan ulama, karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Hikmah pengharamannya adalah untuk menjaga kesucian perempuan, menghormati perempuan dan keturunan, serta sejalan dengan maqasid al-syariah dalam melindungi agama, jiwa, akal, dan keturunan serta harta.